Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini kita bisa mengadakan kembali sesi sharing time ODOP ICC yang kedua bersama Mbak Nazhati Mutabiroh. Sebelumnya, eee, silakan kepada Kang Dul untuk dua patah kata sambutan dari perwakilan dari Mubadalah. Oke. Suara saya jelas? Jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman peserta dari ICC ODOP apa Mbak? One Day One Post. One Day One Post. Nah, saya senang banget hari ini bisa gabung. Yang sebelumnya pertemuan kemarin saya nggak bisa gabung. Perkenalkan saya Abdullah. Bagi Mbak Karima dan Fitri mungkin nggak asing ya, udah bosan kali lihat saya. Terutama Fitri yang satu geng. Ya, saya di Mubadalah, bagian dari Mubadalah dan kerja-kerja Mubadalah, terutama di saya bertanggung jawab di konten kreator ya, di visual dan bikin video ataupun ngundang penulis untuk talk show. Ya, itu tugas saya di Mubadalah. Nah, pada kesempatan hari ini saya sangat senang sekali di acara yang kedua yang ketiga, Mbak Karima? Yang kedua. Yang kedua ya, di One Day One Post ini. Ini Indonesian Content Creator ya, teman-teman, Indonesian Content Creator yang bekerja sama bareng-bareng belajar dengan Mubadalah. Ini tentu luar biasa kegiatan-kegiatan seperti ini untuk menebarkan keadilan sesuai dengan tagline Mubadalah, inspirasi keadilan relasi. Begitu. Nah, Mubadalah sendiri bagian dari media untuk menebarkan keadilan relasi, baik itu laki-laki dan perempuan, baik ke relasi keluarga, relasi manusia dengan alam, relasi dengan apapun, tidak dibatasi dengan relasi suami istri di keluarga misalnya. Nah, Mubadalah juga berelasi dengan apapun untuk kebaikan di muka bumi ini, dengan menebarkan Islam yang rahmah begitu ya. Nah, selamat kepada Mbak Karima di acara yang kedua ini. Mudah-mudahan acaranya lancar. Mungkin dari saya itu aja Mbak sambutannya, kayaknya nggak pantas ya saya sambutan ini. Kayak nggak punya persiapan. Ya, oke. Makasih buat Kang Dul patah katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara dimulai, ini nanti kita sesi foto bersamanya di awal dulu ya, Kang. Boleh, biar Messi itu ya, Messi jereng ya. Jumping. Oke, silakan foto dulu atau gimana Mbak Karima? Ya, foto dulu. Mbak Hati boleh tampil ya, Mbak. Silakan dibuka dulu itunya, videonya. Halo teman-teman, untuk foto dulu. Silahkan teman-teman dibuka ya videonya. Oh iya, lupa saya menyampaikan, ini acara live juga di mubadalah.id ya. Barangkali teman-teman mau share. Sudah dibuka semua, Mbak Renov, Jurnal Viandri, Leli, Yonas Iza, pada kemana? Halo, ini ada Mbak Dedek Cantik. Kalau Mbak Dedek Cantik ikutan ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, sudah kita foto aja.
Oh, udah banyak pasukan, calon-calon generasi udah banyak nih. Yuk, 1, 2, 3. Mbak Hatinya belum kelihatan, Kang. Sudah ada. Oh, berarti jaringan saya. Ya, ya, ya. Ada satu aja atau dua? Cuma ada satu slide. Udah satu kali aja, Kang. Oke, silakan Mbak Karimah. Maaf, ini malah Kafa nangis. Ibu bentar. Fabila. Iya, Mbak Hati, sebentar ya Mbak. Oh, Aku Kafa maaf, ya? aku Iya, nggak apa-apa, matikan santai aja. dulu videonya. Ini yang ngasih sambutan sebelum ini siapa? Ngasih sambutan. Enggak, sudah. Oh ya. Mohon maaf, ini jaringannya saya kayaknya kurang bagus. Oke teman-teman, sebelum acaranya dimulai, marilah kita berdoa dulu menurut keyakinannya masing-masing agar acara dapat berjalan dengan lancar. Dan juga mohon didoakan untuk Bapak dari admin, salah satu admin ODOP kita yang hari ini berpulang. Semoga diberikan tempat di sisi Allah, di tempat yang terbaik, khusus untuk Bapak Abdul Rozak bin Bapak Uba. Al-Fatihah. Ya. Terima kasih semuanya. Acara kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih sekali Mbak Hati atas kesediaannya untuk berbagi waktu dengan teman-teman peserta One Day One Post di ICC. Nah, sebelumnya teman-teman saya kenalkan dulu ya sekilas tentang Mbak Hati. Jadi Mbak Hati ini adalah penulis, salah satu penulis yang berasal dari pondok pesantren. Dan bukunya sangat viral sekali. Jadi ketika Mbak Hati pertama membuat cerpen cerbung di Facebook itu, terus ternyata banyak peminatnya kayak gitu. Dan ketika bukunya launching itu dalam jangka waktu 1 bulan ya Mbak? Iya. Jadi ketika 1 bulan launching itu sudah terjual sebanyak sekitar 3.300 buku gitu. Nah, jadi ini menarik sekali untuk kita teman-teman yang suka menulis dan hobi menulis, mungkin punya cita-cita punya buku, atau misalnya memang ada yang sudah punya buku, bisa mengikuti langkah-langkah atau pengalaman Mbak Hati gimana sih biar bukunya bisa viral dan selaris itu, kayak gitu. Monggo Mbak Hati silahkan. Mohon maaf ini jaringan saya jelek banget hari ini. Iya, tapi jelas kok, suaranya jelas. Oke, saya mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman semua dari ODOP Indonesian Content Creator, teman-teman dari Mubadalah. Selamat malam. Semoga sehat selalu semuanya. Terima kasih buat Ibu Fabila yang sudah memberikan kesempatan kepada saya malam hari ini untuk sharing bersama teman-teman. Semoga sharing saya malam ini bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf, kalau boleh saya ambil novel saya sebentar ya, karena di view-nya ini nggak ada gambar novel. Saya matikan videonya sebentar.
Sudah kelihatan ya, ada novel 2 barista di belakang saya, supaya ikut Ya. nonton. Ya, saya mulai lagi. Maaf, mengganggu. Mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga malam hari ini saya dan teman-teman bisa bersua meskipun hanya melalui virtual, nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari bersama-sama kita berdoa semoga pandemi yang benar-benar menghimpit ini segera diangkat dari negeri kita tercinta. Allahumma amin. Ibu Fabilah, kalau dari situ azannya apakah terdengar? Terdengar. Saya matikan dulu atau gimana? Boleh dimatikan dulu, Mbak. Iya, mohon maaf ya. Oh iya teman-teman, jadi bukunya Mbak Hati ini sudah banyak ya, tidak cuma satu, tetapi astagfirullahaladzim, tetapi ada 2 barista, kemudian Kumcer lipstick yang terbaru, dan juga kupu-kupu Marrakesh, dan ada juga buku-buku antologi lainnya yang sudah diterbitkan bersama penulis-penulis lainnya. Alhamdulillah semuanya itu apa namanya, banyak sekali peminatnya terutama setelah yang 2 barista ini viral seperti itu. Ya nggak apa-apa, kalau videonya nggak bisa dibuka nggak apa-apa. Selamat malam, Imeh. Iya Mbak, monggo Ya, mohon dilanjut. maaf ya azannya agak lama. Oke, ini saya mulai, tadi kan sudah salam dan mukadimah nggih. Ya, Jadi untuk menghemat waktu, saya langsung masuk ke tema yang udah dikasih sama Ibu Fabilah ya. Jadi temanya itu kemarin adalah tips menulis novel viral dan laris gitu. Itu jujur sebenarnya judulnya sangat provokatif, apalagi sebelumnya ini kan judulnya ada tambahan, tips menulis novel viral dan laris dalam waktu singkat. Tapi saya minta sama Ibu Fabilah supaya yang dalam waktu singkatnya itu dihapus aja. Soalnya terus terang saya merancang dan melakukan step-step sebelum penjualan ini sebenarnya nggak ada kata singkat. Jadi saya tetap bekerja keras, menulis cerita dalam waktu yang lama, kemudian memikirkan marketingnya dan dibangun, udah pokoknya capek-capek ini dan itu, jadi tidak asal melempar cerita kemudian untung-untungan ini bakal laku apa enggak, kemudian kalau laku ya udah makasih, kalau enggak ya nggak usah sedih kayak gitu. Itu sebenarnya sebelumnya tuh nggak sesimpel itu, karena sebelum saya lempar cerita itu saya sudah merancangnya jauh-jauh hari. Oke, saya cerita ya. Jadi di sini akan saya bagi menjadi 2 hal. Jadi sebenarnya berkaitan dengan sebuah novel di mana dia bisa diterima, kemudian selain bisa diterima dan bisa terjual,
Pertama, bisa terjual lebih dari ribuan eksemplar, dan kemudian juga bisa diterima oleh beberapa kalangan. Ini sebenarnya kita berbicara dua hal. Pertama, yaitu tentang kekuatan sebuah cerita, dan kedua adalah kekuatan marketing. Jadi kalau marketing dan kekuatan sebuah cerita ini dikawinkan, digabungkan menjadi satu, itu insya Allah akan sangat membantu kita dalam mempromosikan novel. Tapi tentu kalau berbicara tentang laris manis itu kita harus tidak berbicara tentang laris ini, seandainya kita punya idealisme, tentu saja ini kita harus menurunkan idealisme, atau paling tidak begini, harus memahami keinginan orang lain sehingga tidak memaksakan tulisan-tulisan kita supaya harus diterima. Jadi kita tetap, ya, kita punya orisinalitas, tapi kita juga harus mempelajari apa maunya orang dan lain dan sebagainya. Oke, saya bagi menjadi dua sisi. Pertama tentang kekuatan cerita dulu, kita bicara tentang kekuatan cerita, kemudian nanti kita bicara tentang marketing. Nah, sebelum oke, saya masuk ke kekuatan cerita dulu, nanti marketingnya belakangan. Jadi kalau berbicara tentang kekuatan cerita, itu sebelum kita nulis, itu sebenarnya kita harus fokus dengan konstruksi sebuah tulisan. Kita harus fokus membuat konstruksi cerita. Jadi konstruksi cerita ini kita bangun bagaimana tokohnya, penokohannya bagaimana, kemudian latar yang kita gunakan ini juga harus benar-benar feel-nya dapat, jadi diangen-angen gitu. Kalau bisa, kalau ingin menonjolkan dalam satu novel, kita gunakan latar yang memang kita menguasai latar itu saja gitu. Artinya begini, sebenarnya kan selain Dua Barista, saya punya beberapa novel lain juga, tapi latarnya itu ada juga di luar negeri, di luar jalan lain. Itu memang belum berani saya viralkan karena terkait dengan latar luar negeri itu nanti kalau ada kritikan, masukan karena tidak sesuai lah itu saya untuk memviralkan satu cerita yang mana di situ saya tidak menguasai lah itu juga satu PR yang susah. Jadi saya benar-benar bikin di Dua Barista ini adalah latar yang mudah sekali bagi saya. Kemudian bikin konstruksi cerita ini kita bayangkan tokoh-tokohnya ini kayak benar-benar ada. Jadi kita memikirkan tokohnya. Penokohan ini karena sangat penting. Karena apa? Karena dengan penokohan ini, inilah yang menjadikan pembaca ingin menyelesaikan dari paragraf pertama sampai halaman terakhir. Soalnya kita berbicara tulisan ya, berbeda dengan konten seperti video. Kalau video ini kan bisa viral, tapi kan sifatnya hanya beberapa menit. Misalnya orang nonton 1, 2, 3, sampai 5 menit, sampai 10 menit. Kan orang masih mau menyempatkan duduk untuk menyelesaikan video tersebut. Setuju? Tapi kalau dengan tulisan, ini kaitannya dengan 500 halaman tulisan, atau minimal 250 ya kalau novel itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan, jadi bikinnya itu tidak bisa spontan, harus ada step-stepnya. Karena kan sifatnya kan part 1, part 2, part 3, apakah orang masih mau lanjut, sementara di zaman modern kayak gini kan tulisan itu kan banyak. Tulisan orang itu kalau pengen baca gratis, itu kan sekarang ada Wattpad, ada Joyla, ada banyak cerita. Jadi kita bersaing dengan banyak cerita. Maka dari itu kita harus mempersiapkan dulu. Karena semua orang sekarang sudah punya kesempatan yang sama, bisa menulis dengan mudah, dengan kesempatan yang sama, dengan kemudahan yang sama juga. Jadi berkaitan dengan itu kita persiapkan dulu tokohnya, tokoh laki-laki dan perempuan. Kemudian kita pahami karakter-karakter mereka, apa yang mereka sukai. Terus kita memahami itu supaya nanti feel-nya dapat. Kalau dalam Dua Barista misalnya kita bicara tentang perempuan yang tidak bisa melahirkan. Nah ini saya benar-benar saya resapi. Ketika saya melihat anak-anak saya langsung muncul perasaan, ya Allah, saya bersyukur sekali punya anak. Terus bagaimana perasaan perempuan di luar sana yang nggak bisa punya keturunan. Nah itu saya gali terus feel-nya. Itu sampai kadang kalau saya pas nulis itu memang beneran saya nangis nulisnya. Jadi nggak hanya mengandalkan tulisan, yang penting mengalir aja gitu aja, itu enggak. Tapi saya rasakan bener-bener. Kalau perasaan saya itu udah numpuk, itu baru saya tulis.
saya kembali lagi ke konteks, yaitu pertama konstruksi sebuah cerita. Kita bikin konstruksi cerita itu berkaitan dengan penokohan. Kemudian kita resapi konfliknya. Kita mau tawarkan konflik yang seperti apa. Oh, sebelum konflik kita bicara latar. Penokohan, kemudian latarnya. Sebisa mungkin latar yang kita tunjukkan, yang kita tulis, kita buat di dalam cerita itu benar-benar kayak latarnya itu ada. Dan saya senang banget ketika pembaca Dua Barista itu mengira kalau latarnya itu memang benar-benar ada, sampai mereka nyari di Google Maps. Mereka nyari Pondok Tegal Kopo, dikiranya memang pondok itu ada semua. Kok kayak kirain ada, itu nggak cuma 1, 2, 3 orang yang bilang nyari di Google Maps itu banyak, lebih dari 3. Ya mungkin dikiranya beneran, karena itu kan memang letaknya, geografisnya saya bayangkan memang seolah-olah ada. Terus kemudian setelah latar kita kan memikirkan konflik, karena konfliknya ini yang menjadikan sebuah cerita hidup kan. Terus kemudian kita setelah konflik kan kita mencarikan solusi dari pandangan-pandangan kita. Dan tentunya ketika kita ingin menawarkan solusi kan kita juga selain membayangkan diri jadi tokoh utama, kita juga belajar dari kehidupan orang lain, bagaimana orang itu menyelesaikan masalah, kemudian mendengarkan petuah-petuah dan membaca motivasi, dan ya belajar dari kehidupan kita sendiri, kehidupan sehari-hari itu kita resapi. Setiap kali bertemu orang baru, setiap kali bertemu masalah baru, kita ambil hikmahnya, terus kita bisa tuangkan ke dalam cerita. Jadi nggak bisa spontan. Makanya kenapa ketika Ibu Fadilah bilang, tips menulis novel viral dan laris dalam waktu singkat, itu saya minta waktu singkatnya dihilangkan. Soalnya terus terang saya nggak singkat, saya sudah susah ini panjang lebar. Kemudian sebelum Dua Barista ini lahir, sebenarnya saya sudah nulis banyak cerita sebelumnya yang gagal. Sebelum saya kenal Ibu Fadilah ya. Dulu kan saya kenal itu sebelum saya keluar dari pondok, saya akrabnya itu setelah saya udah agak lama. Tapi ketika saya belum kenal beliau itu saya sudah nulis banyak dan gagal lagi sampai berjudul-judul. Itu udah nggak kehitung, judulnya banyak. Mungkin kalau misalnya anak zaman sekarang itu sukanya nulis di Wattpad ya, itu mungkin endingnya nggak ada, tapi awal sampai part berapa ada, kayak gitu kan. Biasanya anak muda kan punya beberapa tulisan yang ada di Wattpad juga kayak gitu, nggak mesti selamanya selesai. Ya banyak percobaan-percobaan sampai part berapa, itu mungkin kalau saya ditulis di platform itu mungkin juga begitu. Tapi saya dulu enggak, saya enggak nulis di platform apapun, saya berlatih sendiri menggunakan buku. Ya, jadi memang sebelum jadi kekuatan cerita tersebut itu kita bicara konstruksi cerita, kita bikin konstruksi cerita, tapi sebelum konstruksi cerita itu ada latihan. Jadi latihan bertahun-tahun. Seandainya kita nulis misalnya saya tulis PowerPoint ya, itu mungkin pertama latihan bertahun-tahun tanpa teori. Pertama itu. Jadi kita itu sebenarnya nulis itu kan yang paling penting, yang penting nulis aja, jangan kebanyakan teori dulu. Yang penting nulis. Karena nanti dengan seringnya menulis, kita akan menemukan teori-teori yang unik, yang orang lain nggak mesti punya. Karena kita sering berlatih. Nah, dengan berlatih itu muncul ilmu sendiri yang mana kita punya terkaan sendiri atau rekayasa terhadap tulisan kita sendiri. Oh, saya senangnya kayak gini, berarti saya bisa biar nulis mengalir begini, begini, dan begitu. Karena tiap penulis satu dan lainnya itu kan nggak mesti sama ya pengalamannya. Kemudian setelah berlatih menulis, sering melatih menulis pertama, kedua itu yaitu tadi bangun konstruksi cerita. Saya ulangi lagi karena itu paling penting. Kenapa saya bicara begitu? Karena saya sering sekali menulis cerita dan nggak selesai, dan kadang selesai tapi selesainya aneh, bin endingnya itu seperti sinetron dipangkas begitu saja dan nggak, kok kayaknya selesainya begini. Ternyata permasalahannya satu, ada di konstruksi cerita yang tidak matang. Kalau konstruksi cerita itu tidak matang, akhirnya belakangnya itu pusing. Wah, mau saya selesaiin begini kok nggak pantas ya kalau ini mati. Mau saya selesaikan opsi B, opsi C, opsi D itu kok susah. Harusnya plot belakang itu berkaitan dengan depan. Kalau belakangnya mau diselesaikan begini, harus sinkron dengan plot depan. Kayak gitu. Jadi kenapa itu konstruksi cerita penting?
Karena sebelum kita sebar di media sosial, sebelum kita keluarkan, itu kita harus mensinkronkan antara plot 1 dan kedua dan ketiga sampai akhir. Oh ya, ada perbedaan antara plot dan alur. Sebenarnya dalam bahasa Inggris plot itu maknanya ya alur, tapi kalau untuk para pencerita yang detail, itu plot dan alur itu perbedaannya kalau plot itu harus ada kesinambungan antara part 1, part 2, dan 3. Jadi alurnya itu benar-benar nggak terbuang sia-sia. Kalau saya bikin plot begini, nanti ke depannya harusnya begini dan begitu. Misalnya di part 3, part 2, misalnya Gus Afas minum kopi, berarti seharusnya sebelumnya dia memang menyukai kopi. Seandainya part 9 dia marah sampai begini dan begitu, kemudian pusing, seharusnya di part pertama, kedua udah dijelaskan kalau kekurangannya Gus Afas. Misalnya ya, ini misal. Karena kalau plot itu saling berkesinambungan antara part 1, 2, dan 3, jadi karakternya itu benar-benar mewarnai dalam setiap part. Kalau alur itu bedanya begini, alur itu kadang mengalir begitu saja. Jadi kadang nggak ada kaitannya dengan cerita sama sekali, tapi tetap dimasukkan. Nah, itu alur. Nggak mesti selalu ada kaitannya dengan cerita satu sama lain. Jadi perhatikan perbedaan menurut beberapa penulis itu plot dan alur perbedaannya di situ. Kemudian setelah kita bangun konstruksi cerita yang berkaitan dengan penokohan, latar, konflik, terus kemudian solusi daripada cerita tersebut di dalam novel, saya juga mempelajari hal-hal yang membuat pembaca bertahan dan tidak bosan. Nah, ini kalau untuk itu setiap part bisa kita pelajari. Jadi kalau ada sesuatu yang plot twist, maksudnya alur yang mengagetkan, itu kita bikin di akhir part kayak gitu. Itu sangat berpengaruh dengan part-part yang kita share di media sosial. Kalau twist-nya itu, surprise-nya itu kita keluarkan di depan, nanti akhirnya satu part itu jadi kayak biasa karena sudah kagetnya sudah di depan. Tapi kalau kita bikin awalnya begini, tengahnya begini, kan kita bikinnya enaknya setiap part ya. Jadi saya pas di Facebook itu saya share ada 13 part dan setiap partnya itu sebisa mungkin saya bikin kejutan-kejutan baru supaya orang bertahan untuk membaca part berikutnya. Nah, jadi saya pelajari apa yang buat orang bosan dan ternyata itu bisa muncul ketika ada komen-komen di Facebook. Itu sangat membantu saya. Karena di Facebook kan biasanya ada orang kasih masukan ini dan itu saya catat. Masukan dari orang itu sangat bermanfaat. Saya jadi tahu celahnya, oh ternyata orang tuh nggak suka kalau begini dan begitu. Misalnya, ya itu nanti bisa kita dapatkan ketika kita berinteraksi juga. Itu salah satu cara agar kita mengetahui apa kebosanan pada pembaca itu salah satunya dengan interaksi. Tapi nggak harus dengan interaksi, ada juga cara lain, yaitu dengan kalau kita membaca, sebenarnya terkaan kita atau kalau kita mengasah ketika kita membaca, kemudian apa sih yang membuat kita bosan dengan tulisan itu, ya kita catat. Mungkin saja yang bisa jadi ya 90% kemungkinan yang membuat saya bosan, itu juga yang membuat orang lain bosan. Karena kebosanan pembaca ini ya penting banget bagi kita. Maksudnya mood pembaca ini penting banget bagi kita, jangan sampai dia bosan. Kalau bosan ya sudah, cerita yang kita buat berarti kan end ya. Kecuali kalau banyaknya testimoni itu membuat pembaca itu kembali ingin membaca lagi. Kemudian salah satu yang perlu diperhatikan juga itu memperbanyak dialog, bukan percakapan. Itu menurut saya ya. Karena itu salah satu yang menghindari rasa bosan pada pembaca. Memperbanyak dialog, bukan percakapan, itu kan seperti ini. Jadi dialog itu, setiap obrolannya itu hampir seperti plot yang berkesinambungan dengan cerita. Seandainya dengan dialog itu
Karena dengan dialog itu antara karakter satu dengan karakter yang lainnya, itu pembaca bisa langsung melihat, oh seperti ini ya karakter si A, seperti ini karakter si B, kalau ngomong intelek misalnya. Terus kalau ngomong kadang lucu dan lain dan sebagainya. Terus dalam dialog itu ada hal-hal yang disisipkan di mana membuat pembaca bisa menghubungkan antara alur satu dengan alur yang lain. Jadi sebisa mungkin kalau obrolan, dialognya itu meskipun kelihatannya ringan, tapi dibikin dialognya itu bermanfaat supaya nggak boros kata. Soalnya terus terang bagi saya novel Dua Barista itu 500 halaman itu memang sudah uh, agak boros ya, 500 halaman. Saya sebenarnya lebih senang kalau yang ringkes-ringkes 250 halaman atau 300 halaman. Tapi ternyata meskipun saya ringkes banget, sudah saya ringkes, sudah saya rangkum, tetap aja selebar itu. Padahal saya sudah berusaha kalau percakapan itu jangan sampai jadi percakapan yang nggak ada manfaatnya. Saya selalu usahakan supaya seperti dialog, yang mana obrolan di dalamnya itu adalah bagian dari konstruksi cerita. Kemudian salah satu tips lagi, ada istilah kalau menunjukkan satu karakter dalam sebuah cerita, itu sebisa mungkin untuk show, don't tell. Show, don't tell itu menunjukkan tapi jangan hanya katakan. Misalnya, seandainya kita ingin menggambarkan seseorang yang romantis atau seseorang yang bijaksana, itu sebisa mungkin kita tunjukkan apa sih romantis itu, seperti apa. Kita cari, kita gali karakter orang romantis dan sikap-sikap orang romantis itu seperti apa. Kemudian karakter orang bijak itu seperti apa. Lah itu namanya show. Jadi kita menunjukkan oh ini karakternya. Kalau orang romantis berarti dia ketika berhubungan dengan misalnya ketika muasyarah, mohon maaf istilahnya komunikasi. Bahasanya lebih enak komunikasi. Ketika berkomunikasi dengan pacar atau kalau ini Islami ya. Jadi ketika berkomunikasi dengan istrinya itu kelihatan memperhatikan istrinya sedemikian rupa, misalnya membalikkan sandal atau membawakan tas, misalnya loh ini, misalnya atau apa hal-hal romantis lainnya lah, itu kan show namanya. Tapi kalau kita cuma bilang Gus Afas adalah orang yang sangat romantis, Gus Afas adalah orang yang sangat bijaksana, itu cuma tell itu baru tell. Jadi nggak menunjukkan, makanya itu nggak istilahnya kayak nggak nancep kayak gitu. Yang biasanya bikin orang terharu itu kalau kita memperbanyak show. Jadi kita tunjukkan seperti apa sih kalau orang bijaksana itu. Oh berarti menyikapi masalah seperti ini dan lain dan sebagainya. Kemudian jangan lupa selalu memasukkan ideologi atau sisipkan motivasi atau hal-hal yang menggugah jiwa. Jadi pengalaman-pengalaman spiritual kita dalam kehidupan itu juga bisa kita sisipkan ke dalam cerita. Artinya kita sendiri kan juga manusia yang berproses ya, mencari dalam proses pencarian jati diri kan kita juga mendapatkan petuah, mendapatkan hikmah, mendapatkan motivasi apa yang membuat kita semangat, apa yang membuat kita menjadi bangkit dan lain dan sebagainya. Itu boleh juga kita simpan dan suatu saat kita sisipkan ke dalam novel tersebut. Karena kalau kita mengalami, dalam arti bukan, mohon maaf, dalam arti mengalaminya itu nggak harus persis dalam novelnya ya, karena dalam novel ini kan dipoligami, naudzubillah, alhamdulillah saya nggak punya pengalaman seperti itu. Tapi kan ada juga kesedihan lain, masalah lain yang memiliki level-level yang mungkin di bawahnya sama-sama pernah sedih, sama pernah down misalnya. Lah itu hikmah-hikmah atau nasihat kehidupan yang pernah kita miliki itu boleh ketika spontanitas itu kita simpan dalam catatan, terus kita gunakan lagi, kita untuk membangunkan feel kita kayak gitu. Soalnya dalam Dua Barista ini kan yang menonjol ini kan soalnya novelnya kan perempuan banget ya. Ini novel perempuan sekali ya, mungkin meskipun tidak sedikit lelaki juga yang alhamdulillah mau membaca dari kalangan pria, tapi ini sebenarnya adalah perasaan perempuan. Maka saya gali sekali perasaan perempuan itu seperti apa. Jadi saya benar-benar apa ya,
feel-nya itu saya perkuat karena kekuatannya ada di situ. Salah satu kekuatannya ada di situ. Kenapa pembaca itu mau melanjutkan sehingga mereka mau membeli, itu butuh perjalanan panjang untuk mendongkrak feel-nya tersebut. Soalnya begini, kalau untuk jualan online buku itu tidak semudah yang kita terka, karena saya sudah mencari pengalaman dengan teman-teman sesama penjual, itu untuk menjual lebih dari 3.000 eksemplar misalnya atau 2.000 eksemplar itu butuh kerja keras. Karena kebanyakan pembaca online itu lebih suka gratis. Jadi setahu saya seperti pernah saya ada platform yang pernah saya masuki cuma sebentar, itu di situ biasanya kalau yang like banyak, yang baca banyak, itu belum tentu mereka mau membeli buku tersebut. Jadi meskipun pembacanya katakanlah puluhan ribu, like-nya itu juga belasan ribu atau puluhan ribu, tapi belum tentu para pembaca dan likers tersebut nanti akan meminang bukunya ketika sudah terbit. Nah, jadi ini jadi catatan. Maka dari itu saya dongkrak perasaan tokoh utama supaya menjadikan pembaca benar-benar merasakan feel sehingga harus beli banget deh harus banget beli sama buku ini kayak gitu. Itu salah satu trik. Kemudian ya yang berkaitan dengan cerita itu kan ya ada kita harus perhatikan judul, perhatikan opening. Soalnya pernah 2 barista dulu sebelum saya bikinin novel itu openingnya pernah membosankan. Sudah saya share. Terus orang-orang bilang, teman-teman saya yang dekat, oh ini kok males banget ya baca ini. Akhirnya saya rubah. Jadi nggak serta-merta novel itu saya tulis terus jadi itu enggak. Openingnya itu bahkan sudah berubah-ubah. Memang sengaja saya pengen serius karena saya saat itu memang pengen banget, oke saya seriusi novel ini. Kemudian ya meskipun masih jauh dari kata sempurna ya, saya juga masih belajar sampai saat ini, tapi pada saat bikin 2 barista itu memang sengaja saya seriusi. Kemudian ada juga part yang saya rubah sampai berulang kali, bahkan sampai 11 kali, itu bukan karena masukan dari pembaca sih enggak, tapi saya merubahnya 11 kali itu karena tidak sesuai karakter. Jadi terus juga saya enggak ikut nangis, karena menurut saya kalau saya nangis berarti cerita itu memang sedih. Tapi kalau saya bikin enggak pakai nangis, datar-datar saja, berarti mungkin pembaca juga merasakan seperti itu. Jadi saya kumpulkan dulu feel saya diam dulu, nggak usah nulis dulu lah. Sampai saya ganti 11 kali itu karena saya pas nulis nggak ada feel-nya sama sekali. Kemudian saya simpelnya biar nggak usah rumit itu saya diemin aja. Toh saya sudah berlatih kemarin ya, sudah berlatih. Mungkin nanti tinggal mengulangi dengan feel-nya yang benar-benar kerasa. Akhirnya kemudian saya kumpulkan feel-nya dulu. Ya kita kan perempuan, kita juga sedih kalau membayangkan nggak punya anak. Kita juga akan sedih kalau kita dipoligami kan. Seperti kalau kita nonton film kan kita juga nangis. Akhirnya saya setelah feel-nya keluar dan karakter Afasnya saya ingat benar-benar di benak saya, akhirnya saya tulis kembali dan udah nggak ganti lagi setelah 11 kali. Jadi memang nggak instan ya, tetap kerja keras, tapi yakin saja buku itu enaknya kita kerja keras itu di awal doang. Nanti kalau sudah terbit, ya mungkin kita cuma revisi saja, memperbaiki poebi yang salah atau tipe-tipe, tapi kan kita tinggal tinggal nyetak lagi dan nyetak lagi. Jadi teman-teman jangan membayangkan, wah kok susah ya? Enggak, ini enggak susah. Insya Allah kerja keras selama 1 tahun itu buahnya bisa bertahun-tahun setelahnya. Oh, karena kok di sini boleh bawa ke sana ya. Boleh. Niki ngen Mbak Pondok, sana ke sana dulu ya. Ibu lagi. Nggih. Sana ke sana dulu. Terus kemudian itu tadi kita baru ngobrolin tentang kekuatan sebuah cerita. Oke. Kekuatan sebuah cerita. Jadi memang kita perlu kerja keras, tapi bukan berarti kerja keras itu kita nggak mungkin bisa. Bisa banget, asal kita harus mau berusaha, kita lewati step-stepnya, kemudian kita harus yakin, saya kerja keras ini cuma tahun-tahun awal saja. Nanti kalau sudah jadi cerita itu, enak tinggalnya aja, kayak gitulah. Kemudian kita bicara tentang marketing. Tadi kan saya pisah ya, ada kekuatan cerita dan marketing.
Kalau cerita dan marketing itu dikawinkan, maka insya Allah hasilnya akan insya Allah luar biasa. Kalau kita bicara marketing saja ya, sebenarnya kan di zaman-zaman sekarang ini kan zaman serba mudah, itu ada kalanya yang promosi yang non organik ya. Istilahnya kan kalau di jual beli online itu kan ada 2 istilah, marketing organik dan marketing non organik. Apa itu maksudnya? Lah, maksudnya begini, kalau jual beli apa namanya, bisnis yang organik itu benar-benar kita membangun bisnis online tersebut dari nol. Kita bikin dengan relasi-relasi, dengan networking jaringan kita tanpa bantuan iklan. Tapi kalau yang non organik itu ada kalanya seperti pernah dengar Instagram Ads dan Facebook Ads. Itu memang ada. Tapi terus terang saya belum pernah mencoba. Itu memang ada dan memang saya belum pernah mencoba soalnya agak ribet juga, saya agak gaptek dikit ya. Mungkin suatu hari boleh dicoba. Tapi itu kan enaknya begini. Enaknya Ads Instagram Ads dan Facebook Ads itu katanya kalau promosi itu kita bisa milih umur, bisa milih tempat dan lain dan sebagainya. Nah, itu namanya non organik. Sebenarnya kalau bicara promosi itu bisa, orang bisa mungkin promosi pakai itu. Tapi saya pikir kita kan juga butuh feedback, butuh testimoni yang nyata. Kita nggak cuma bicara marketing, kita juga berbicara tentang kekuatan sebuah cerita. Kalau cuma bicara marketing, oke lah kita menjual, bisa jadi langsung terjual. Tapi apakah pembaca itu puas? Apakah pembaca merasa bahwa ekspektasinya itu sesuai dengan bukunya? Karena dalam beberapa hal, saya sering kapusan, mohon maaf kapusan daripada Instagram Ads atau Facebook Ads, itu kadang promosinya itu wah cetar sekali, ada judul buku, nggak usah saya sebutin ya, intinya tentang bisnis. Seolah-olah kalau baca buku itu bisnisnya bisa langsung wah melambung luar biasa. Lah itu kan wajar ya, saya sebagai seorang entrepreneur kan pengen banget memiliki bukunya, 500.000 atau 300.000 saya beli dah, yang penting ilmunya saya dapat. Ternyata ketika buku saya dapat, oh tidak mesti sesuai ekspektasi. Ya ada kalanya yang sesuai, tapi tidak sedikit yang kadang menipu seperti itu. Nah itu kalau kita bicara marketing, sebenarnya marketing itu di zaman modern ini sebenarnya nggak terlalu susah-susah amat. Tapi kita lebih senang dengan organik. Karena dengan organik kita benar-benar, kita nggak pakai ads itu, benar-benar kita berinteraksi dengan orang dan kita juga berani dikritik, berani dikomen secara langsung, kita belajar dari itu. Dan kalau kita bisa organik, sudah tentu kita bisa non-organik. Tapi kalau kita bisa non-organik, belum tentu kita bisa yang organik. Jadi kita fokus dengan jual beli yang nyata, bukan hanya yang mengandalkan iklan saja. Saya masukkan ke marketing ya. Kalau kita bicara marketing, sebenarnya kita harus ingat, perhatikan di mana Anda promosi. Lah, kebetulan saya promosinya itu di Facebook, dan itu sangat memudahkan saya, karena pertama saya emak-emak, dan usia saya di usia 32 tahun itu banyak seusia bareng saya ada di Facebook, itu yang menguntungkan saya. Kita harus memperhatikan promosinya, karena kalau di Twitter, Instagram, Facebook, atau mungkin platform lainnya, itu ada karakteristik masing-masing. Nggak mesti semuanya sama. Karena kalau terus caranya promosi juga nggak mesti sama. Saya bicara yang Facebook saja ya, karena saya kemarin praktisinya di Facebook, mempraktekannya di Facebook. Facebook ini kan banyak emak-emak yang menggunakan Facebook di situ. Kemudian emak-emak. Terus otomatis ketika saya menulis cerita, saya memang pengen menyeruisi cerita yang dibaca oleh emak-emak. Sebenarnya selain Dua Barista kan saya punya beberapa cerita tuh yang remaja atau yang sesuai idealisme saya, misalnya tentang mengangkat isu-isu apa, misalnya intinya yang agak berat-berat. Tapi kalau dijual belum tentu selaku itu, karena emak-emak kadang suka pusing kalau dengan tema-tema yang berat. Jadi oke lah, ini meskipun ada beratnya, ada hal-hal yang ingin saya sampaikan, tapi saya bikin yang santai aja, yang slow. Artinya yang kalau dibaca itu nggak bikin berkerut dahi. Kemudian pertama kita perhatikan di mana berpromosi. Apakah sesuai target market kita atau tidak. Sekarang kalau kita menyelami ya, seperti buku Laskar Pelangi. Laskar Pelangi itu bagus banget menurut saya. Itu salah satu buku yang
menurut saya luar biasa dan memang sudah bestseller internasional. Itu memang tapi terjualnya itu kan bebas di luar sana. Tapi belum tentu ketika Laskar Pelangi itu di-share ke emak-emak dan emak-emak mau baca. Karena standarnya emak-emak beda. Padahal kalau Laskar Pelangi itu standarnya pemuda remaja yang ya kalau Laskar Pelangi itu sebenarnya universal ya, semua orang suka, baik laki atau perempuan. Tapi terjualnya lebih bebas. Saya 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 tes pasar membayangkan kalau emak-emak yang lagi jualan, yang lagi fokus jualan di Facebook, terus dikasih cerita yang mana itu nggak feel, bukan emak-emak banget, itu kadang di-skip sama emak tuh. Sama para netizen di Facebook itu kadang di-skip, meskipun itu sangat bermutu, sangat berbobot. Soalnya kita juga, ya namanya juga jualan ya kan, meskipun saya benar ya, saya berkarya melalui sastra, tapi bukan berarti di dalam hati saya ini kan juga ada keinginan bahwa tulisan saya supaya bisa diterima banyak orang. Akhirnya kan saya harus tes pasar juga. Nah, kemudian pertama itu tadi kembali lagi ke marketing, perhatikan di mana Anda promosi, apakah sesuai target market Anda. Kemudian saya membuat tim dan sebuah jaringan yang solid, karena ini tidak lepas dari networking, ya. Soalnya ini saya kan self publishing, saya memang sengaja untuk self publishing, ya. Bukan karena nggak ada yang nawarin untuk menerbitkan atau nggak ada kesempatan untuk masuk ke mayor, itu enggak. Saya memang sengaja sebagai penulis, saya sudah ngobrol ke sana kemari dengan teman-teman sesama penulis juga. Kayaknya saya pengen self publishing aja. Nah, self publishing ini penting dengan adanya networking, jaringan. Kita maksimalkan jaringan kita. Saya bikin tim. Salah satunya itu yang mendukung saya juga Ibu Fabila, itu juga mendukung saya, mensupport saya dan teman-teman lainnya. Jadi setelah saya bikin tim dan ada beberapa teman, ya saudara-saudara yang saya curhatin, saya mau serius nih bikin novel, minta bantuannya ya, minta doanya dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah setelah tim itu mereka kasih masukan, kasih support di Facebook, itu nanti akan muncul para supporter baru yang tanpa diminta. Jadi awalnya kita memang meminta ya, di networking kita, jaringan kita minta supaya didukung. Tapi setelah itu tentu saja banyak supporter pendatang yang sama sekali kita nggak meminta dan akhirnya benar-benar mendukung kita. Tapi sebelum supporter yang lain datang itu saya benar-benar menggunakan jaringan saya. Jaringan asli saya yang saya miliki dalam jual beli saya manfaatkan. Oh, di sini ada juga sahabat saya, sepertinya namanya Mbak Ulfatun Nafisah, itu Facebook-nya Asasun Nafisah kalau nggak salah, itu juga bagian dari jaringan saya itu. Beliau juga banyak mensupport saya, memberikan masukan dan lain-lain. Kemudian ada juga salah satu istilah, gunakan cover selling. Jadi ketika pertama begini, novel itu saya buat per part-nya, itu saya nggak langsung bicara tentang penjualan buku. Kita nggak bicara ini novel mau dijual. Yang penting kita mengalir saja di Facebook, kita share. Tapi sebelum di-share kita perbaiki dulu tulisan-tulisannya. Kemudian setelah di-share itu kita nggak bilang ini nanti akan dijual. Nggak boleh ada teman-teman yang menawarkan siapa yang mau beli buku, itu enggak. Kita belum bicara itu. Kita pokoknya fokus agar teman-teman itu menikmati cerita. Jadi mirip kayak kalau di aplikasi itu kita dibiarkan dulu lihat YouTube-nya, tapi setelah itu kita harus download dan berbayar, kayak gitulah mungkin. Mirip kayak gitu. Awalnya kita gunakan cover selling, kasih orang lain untuk mencicipi cerita itu dengan gratis, dengan free, jangan didebani dengan penjualan. Jangan bebani pembaca dengan penjualan. Pokoknya masukkan dulu feel-nya pembaca itu supaya ikut terlibat di dalam cerita tersebut. Kita belum bicara soal penjualan buku, tapi kita tawarkan emosi dan rasa yang butuh diobati, kayak gitulah. Obatnya ya hanya dengan membeli buku, kayak gitu kan istilahnya. Itu adalah bagian dari cover selling. Tidak menyuruh orang menjual, tapi orang malah akhirnya pengen membeli, kayak gitu. Bahkan ketika part 3 baru saja meluncur itu sudah segera aja jadi novel, ada yang kayak gitu. Segera aja jadi novel, aku selak penasaran, pengen pesen dari sekarang. Tapi pokoknya kita belum cover, bukan cover, mohon maaf. Saya Inggrisnya nggak sebaik Ibu Fabila ya. Jadi kadang
penyebutannya mungkin kurang kurang Inggris, covered ya. Kemudian ya ini ada kerjasamanya juga antara agen dan reseller. Nanti kalau setelah buku sudah mau launching, saya komunikasi dengan agen-agen saya dan reseller saya, kita kondisikan bagaimana nanti promosinya, bagaimana nanti penjualan di teman-temannya. Jadi ada kerjasama, saya nggak sendirian. Jadi marketing itu memang benar-benar butuh networking dan kerjasama yang baik. Ya, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, nggih. Nanti jika ada pertanyaan, dilanjut dengan pertanyaan, mungkin nanti bisa langsung ke titik poinnya. Gimana, Ibu Fabila? Oke, Mbak Hati. Ya, ini lanjut pertanyaan ya? Ya, wah menarik sekali materinya. 1 Oh jam ya, aja nggak makasih ya, berasa. Ibu Fabila. Oh, masa sih? Emang udah 1 jam? Mohon maaf. Udah. Tadi kan ada azan juga ya? Ada Iya. azan juga, terus nunggu Ini udah ada teman-teman. beberapa pertanyaan nih Mbak di Oh room chat ya. saya iniin ya. Dari Mbak Sebelumnya, Renov. Nah, ketika menulis instruksi novel, dulu. apakah mempunyai buku catatan khusus untuk menulis karakter, plot, atau alur? Terus kalau misalnya ada, boleh diperlihatkan model catatannya seperti apa? Soalnya belum pernah kebayang gimana nulis novel yang babnya sangat banyak. Silakan Mbak Ati. Oke, saya jawab ya. Bener banget ada, itu harus ada banget. Tapi terus terang saya lebih nyaman pakai Google Keep. Karena kalau buku, memang buku juga ada buat membantu, tapi kayaknya itu kalau Google Keep dalam HP, itu kita bisa bawa kemana-mana. Jadi kalau muncul inspirasi di jalan, lagi di pasar, apa lagi silaturahmi, apa di mana gitu, tempat wisata atau dimanapun, kita bisa langsung simpen. Terus kita bisa langsung cari kata kuncinya, itu enaknya Google Keep. Kan kita nulisnya misalnya kata kuncinya gini, bahan untuk novel. Nah, kita kan bisa cari langsung, bisa ketemu kalau pakai Google Keep. Kalau pakai buku itu kadang nyarinya susah itu kan, nggak langsung ketemu. Itu enaknya pakai Google Keep gitu. Terus kemudian selain itu kan bahan untuk novel itu kan misalnya gini, karakter Ahvas. Saya tulis di kata kuncinya karakter Ahvas. Kemudian karakter Mazarina misalnya, itu kata kuncinya juga begitu. Jadi enak. Ya memang ada banget, penting banget untuk itu. Saya pikir konstruksi cerita dan itu konstruksi cerita itu kan termasuk ini catatan tadi itu bagian dari konstruksi cerita, penguatan konstruksi cerita. Mungkin itu saja dulu jawabannya. Bisa dilanjut dengan pertanyaan lain? Lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Bu Ida. Novel 2 Barista ini berapa lama proses penulisannya selain mengumpulkan feel, apakah juga pakai riset? Pakai ya, Mbak? Oh, ya. Ya jelas, kalau itu ya jelas. Kalau riset sebenarnya itu sangat karena itu latarnya itu mudah bagi saya, risetnya juga sangat mudah karena itu nggak di luar negeri ya. Terus terang selain ini kan saya bikin beberapa cerita yang di luar negeri, kemudian tokohnya misalnya tokohnya arsitek dan lain dan sebagainya, itu risetnya banyak sampai saya capek harus ketemu inilah, itulah. Tapi kalau untuk 2 Barista itu sangat memudahkan riset saya karena memang latarnya kan mudah, nggak di luar negeri. Ya itu. Terus kemudian tokoh-tokohnya juga nggak terlalu sulit untuk dicari. Kemudian saya kan orang pesantren ya. Kemudian untuk korban poligami atau mohon maaf bukan korban ya, pelaku. Saya membahasakannya dengan pelaku saja. Dengan pelaku poligami ini juga nggak susah banget untuk nyari dan untuk menggali feel-nya juga insya Allah nggak terlalu susah dan banyak setelah novel ini terbit ya banyak orang-orang yang pelaku poligami bilang, "Kok persis banget ya rasanya kayak aku, persis banget, persis, kok bisa ya menggambarkan?" Bahkan saya dikira pelaku poligami karena katanya kok persis banget. Kebanyakan mengira itu adalah cerita saya sendiri. Pasti itu cerita sendiri, makanya mudah banget untuk nulisnya, kayak gitu. Waduh, bukan ya, alhamdulillah saya enggak, Ibu Fabila tahu kan ya? Ya, Oke, lanjut oke bisa pertanyaannya ya, Mbak. Ini ya. pertanyaannya saya tutup sampai Mbak Renov yang terakhir ya.
untuk mempersingkat waktu. Nah, ini pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara agar kita bisa fokus ke cerita agar bisa menulis sampai akhir? Apakah mood saat menulis novel seperti Dua Barista ini pernah melalui up and down? Bagaimana cara melaluinya saat mood kita down agar bisa melanjutkan cerita sampai akhir? Silakan Mbak Ati. Oh ya, tentu saja sangat-sangat merasakan seperti itu. Jadi kendalanya penulis itu mungkin nggak cuma saya, nggih. Banyak penulis mungkin merasakan hal yang sama. Ketika nulis itu pas di awal semangat banget. Jadi semangat banget pas di awal. Dapat part 1 sampai 5 sampai 8 kok jadi males. Terus tiba-tiba pengen bikin cerita baru lagi. Itu biasanya dilema para penulis tuh kayak gitu, dramanya kayak gitu. Jadi biasanya nulis semangat awalnya, terus nulis, terus tiba-tiba pengen bikin cerita baru lagi. Terus terulang lagi dari cerita baru itu semangatnya hilang, pengen bikin baru lagi. Nah, itu udah biasa. Itu memang salah satu tantangan penulis. Nah, dalam Dua Barista ini saya ingin menyudahi drama itu. Saya oke lah, boleh saya nyoba nulis yang lain, tapi pokoknya Dua Barista tetap harus lanjut apapun itu. Apapun itu. Tapi dengan cara ya dengan berbagai cara. Kalau seandainya saya selesaikan dengan paksa, nanti akan endingnya sangat ending yang memaksakan kan juga kurang oke juga. Tapi kalau nggak diakhiri, apa namanya, kalau apa namanya, kalau saya nggak memaksakan diri untuk menyelesaikan, nanti nggak selesai-selesai. Itu up and down itu kerasa banget setelah justru ketika sudah mau selesai. Karena terus terang kan ya, gimana ya, untuk mengakhiri sebuah cerita yang mana cerita tersebut bukan ceritanya ini kan memang seolah-olah seperti cerita poligami. Padahal ini kan sebenarnya banyak hal yang lain yang di dalamnya untuk mengangkat tema-tema lain yang bukan cuma poligami. Terus kemudian saya ingin mengakhirinya supaya berakhir dengan tidak terlalu menjat atau tidak kemudian menginstruksikan jelek kepada poligami, tapi sebenarnya jadi begini, ini kan tema yang saya bawa itu kan tema yang sangat sensitif, di mana kita tahu bahwasanya ya poligami itu memang boleh, tapi bolehnya itu adalah salah satu pintu darurat. Nah, di situ saya ingin mengolahnya sehingga tidak ada orang yang merasa seperti, wah ini kok mengingkari ayat Allah ya? Nggak ada kayak kata-kata kayak gitu, nggak ada. Karena alhamdulillah di dalamnya saya nggak begitu. Tapi juga nggak menginstruksikan. Jadi benar-benar kayak kayak ini loh, istilahnya kayak nggak menghakimi, nggak ada yang dihakimi. Jadi saya menawarkan, ini loh, perempuan yang dipoligami itu susahnya begini, di sini, dan begitu. Nanti resikonya begini, begini, dan begitu. Tapi kalau mau poligami ya ada juga yang kuat. Nah, untuk mengakhiri itu memang pas itu susah banget bagi aku. Jadi aku butuh tafakur lama dan butuh latihan untuk tulis, hapus, tetap ada kayak gitu sama aja. Tapi yakin aja nanti ke latihan yang keberapa itu akan paling cocok dengan perasaan kita dan akhirnya kita tetap bisa mengakhiri novel itu. Kalau kita benar-benar serius, sesusah apapun itu, meskipun kita terkena writer block dan lain dan sebagainya, itu kita kalau mau serius, insya Allah tetap selesai. Ya, Oke. terus ya itu kan gimana? Iya, terus Mbak. Iya, jadi itu kan kaitannya kan dengan writer block ya, dengan apa menulis terus lagi buntu. Lah itu kalau lagi buntu itu jangan dipaksakan. Soalnya terus terang sebenarnya ending yang Dua Barista sekarang itu sebenarnya bukan ending yang asli. Ending yang asli itu udah setahun yang lalu sebelum cerita itu keluar di publik. Jadi kalau saya bikin cerita itu kalau cuma konstruksinya itu sebenarnya udah selesai setahun sebelum itu terbit itu udah jadi selesai. Tapi selesainya kayak sinetron. Cuma selesai 1 bulan selesai nulis, tapi saya baca lagi kok ini, akhirnya saya perbaiki lagi, sampai ending yang paling cocok yang terakhir yang itu. Meskipun kita nggak bisa memuaskan semua pembaca, pasti tetap akan ada 1, 2, 3 pembaca yang, "Duh endingnya kok begini, saya, kurang cocok," apa dan lain dan sebagainya ya, itu wajar. Tapi alhamdulillahnya 70% itu mengatakan mereka cocok dengan ending itu. Dan kemudian saya sendiri juga lebih cocok dengan itu. Jadi tetap ada up and down itu pasti.
Saya kira semua penulis merasakan itu dan yang paling penting kita jangan bosan untuk melanjutkan. Tapi itu tadi ketika writer block jangan dipaksakan, terus kita berhenti dulu, kita cari inspirasi yang lain dengan berjalannya waktu nanti akan mendapatkan solusi yang seolah-olah jadi kayak alamiah kayak gitu. Kita kan dalam kehidupan sehari-hari kita banyak belajar kan. Nah, itu nanti insya Allah akan tetap dapat masukan atau inspirasi dari situ. Jadi jangan dipaksakan tapi tetap lanjut, tetap diingat kalau kita harus mau nyelesain itu. Dan satu hal yang sebenarnya di luar teori ini, sebenarnya ketika saya melanjutkan 2 barista itu saya benar-benar minta doa orang tua. Saya kerasa banget, saya bisa nulis selesai itu paginya didoakan sama orang tua saya gini, "Mbok kamu pulang sini, nanti kalau kamu pulang ke sini, saya doain novelnya cepat selesai." Pada saat itu saya lagi di rumah sendiri, di rumah orang tua ya, maksudnya di rumah suami ya. Terus ibu saya pagi-pagi bilang, "Mbok nanti zuhur ke sini, ibu kangen banget. Nanti saya doain kalau ke sini novelnya selesai." Terus saya benar-benar datang dan nggak tahu kenapa inspirasinya jadi sangat mudah gara-gara doa itu. Dan itu memang nyata. Ya kerasa banget saya ingat setelah didoakan oleh orang tua itu, nulisnya jadi sangat-sangat mudah. Padahal sebelumnya saya mau mengakhiri itu benar-benar ini kok susah banget ya mau saya akhiri. Jadi ya itu di luar teori teori tadi yaitu doa orang tua itu penting banget. Mungkin ini dulu ya yang bisa saya ada pertanyaan lain. Oh, ini sudah terakhir ya? Lanjut ya Mbak Ati. Oh ya. Maaf ini sinyalnya di sini juga kurang bagus. Oh, terus barusan saya Ini pertanyaannya yang terakhir. Kemudian Mbak, gimana tips menciptakan tokoh dengan karakter yang kuat, lalu gimana tips menciptakan konflik yang menggelitik pembaca? Karakter yang kuat ya. Ya. Jujur kalau untuk karakter di Dua Barista karena saya lagi menggodoknya itu berkaitan dengan novel-novel yang istilahnya novel yang saya buat saat itu kan saya formulasikan untuk emak-emak di netizen, jadi karakternya agak pasaran ya. Mohon maaf kalau karakter yang supaya disukai emak-emak kan harusnya orangnya cakep, terus kemudian di situ kan diceritakan sempurna, itu sebenarnya bukan karakter yang kuat di situ. Kalau karakter kuat itu malah justru bisa beragam karakter. Artinya kita gali karakter secara utuh. Oke, saya ulangi gini aja. Kalau berbicara di Dua Barista, itu Dua Barista memang sebenarnya saya bikin karakter yang pasaran supaya emak-emak suka. Itu bukan berarti saya nggak bisa bikin karakter lain yang kuat. Jadi kalau untuk karakter itu sebenarnya kita harus pertama kita misalnya ya, kita pengen bikin karakter si A, terus kita tulis latar belakangnya A itu bagaimana, kemudian apa saja yang membuat A cenderung trauma masa kecil atau hal-hal yang kebahagiaan di masa kecil itu harus diangkat banget karena itu yang membentuk seseorang. Ini kalau berkaitan dengan karakter kuat kan nggak ada kaitannya dengan orang itu cakep atau cantik atau kaya raya dan lain sebagainya. Ini kaitannya dengan karakter orang itu sendiri. Jadi benar-benar oh ini karakter orang ini. Kayak kita belajar dari para senior yang membuat tokoh seperti ada tokoh Dawo yang nulis Mahfud Ikhwan, ada tokoh siapa itu Sobari dalam bukunya Andrea Hirata, terus kalau Ikal itu bukan tokoh fiksi ya. Ya kita belajar dari Pak Ahmad Tohari ada tokoh siapa itu di buku mohon maaf kalau di bukunya Pak Ahmad Tohari itu kan salah satu judul bukunya itu yang orang-orang proyek itu karakternya bisa hidup banget. Itu karena setiap karakternya memiliki ciri masing-masing. Di situ ada orang desa bernama Pak Wir Cumplung misalnya, di situ ada Mas Joko, ada Mbak Yati. Lah itu setiap masing-masing itu memang kita gambarkan dalam benak itu ada dan sesuai pakem-pakemnya. Kalau orang ini wong desa ya berarti dia karakternya tabiatnya begini. Kalau ini orang kota ya berarti dinamis, berarti
kadang ya kalau melihat sesuatu kadang ya materialistis dan lain dan sebagainya itu di dalam novel itu meskipun karakternya banyak itu bisa nggak campur aduk, karakternya kuat semua itu di novel-novel ya, seperti Pak Ahmad Tohari, seperti Andrea Hirata, seperti, eee, itu kalau yang saya pelajari dari situ seperti Mahfud Ikhwan juga itu karakternya itu melibatkan, ketika menceritakan seseorang itu melibatkan perjalanan hidupnya dulu. Jadi kalau sekarang dia bisa jadi begini, oh ternyata dulu bapaknya begini. Kalau dia sekarang jadi agak penakut, oh ternyata dulu pernah punya pengalaman seperti ini, itu bisa jadi kuat. Itu kan kaitannya dengan karakter kuat ya. Kalau seperti Ahvaz dan Mazarina itu kan sebenarnya karakter pasaran untuk memancing orang baper. Tapi saya sendiri sebenarnya juga, ih ini karakternya kok cantik dan cakep, kaya raya dan lain dan sebagainya itu sebenarnya, karakter pasaran. Tapi kan memang saya saat itu memang sengaja ingin bikin yang mudah bikin emak-emak baper, supaya saya fokus pengen mengenalkan cerita saya dulu ke orang lain, jadi nggak harus sesuai idealisme saya. Terus kemudian tadi pertamanya kan tanya tentang bagaimana membuat karakter yang kuat. Terus kemudian pertanyaan yang kedua saya kok lupa ya? Oh, bagaimana agar menciptakan konflik yang menggelitik. Konflik yang menggelitik ini sebenarnya sebelum kita bikin cerita, kita sebagai penulis itu alangkah baiknya kita sering memperhatikan atau belajar dari kehidupan kita sendiri. Jadi orang-orang dalam kehidupan kita itu sebenarnya adalah pelajaran terbaik bagi kita. Orang-orang dalam kehidupan kita ini kan ada yang kelihatannya jahat, tapi sebenarnya dia baik. Orang yang jahat itu nggak selamanya benar-benar jahat, ternyata dia punya tekanan batin di balik itu. Dia punya pengalaman yang menjadikan dia seperti itu. Kemudian kita belajarlah itu dengan belajar dari orang-orang dalam kehidupan kita yang kita temui. Itu cerita menurut saya konfliknya nanti jadi akan lebih menggelitik. Artinya nggak seperti sinetron. Jadi kayak nyata kayak gitu. Kalau saya pernah belajar dari Pak Kunto Wijoyo itu katanya beliau kalau nulis itu pasti orang yang ditulis itu nyata. Tapi nggak pernah ya ditulis siapa orangnya ya. Ya pokoknya diburamkan dengan tokoh-tokoh sampai orang yang tinggal bersama Pak Kunto Wijoyo itu sampai kalau beliau nerbitin satu cerpen di koran atau apa itu tetangga-tetangganya itu ikut deg-degan karena jangan-jangan saya yang kali ini masuk, jangan-jangan saya atau ya, itu karena beliau belajar dari tokoh-tokoh nyata. Makanya itu tulisannya itu luar biasa banget karena beliau belajar dari kehidupan nyata. Itu kalau menurut pendapat saya. Itu jadi kita jadi lebih ini loh, kepekaan Terus ya sosialnya Mbak, kita asah. Ya, Mbak habis berapa buku tulis kan ya. katanya bikin awalnya pakai nulis langsung. Oh, kalau yang nulis langsung itu bukan dua barista ya. Jadi begini, sebelum saya kalau dua barista itu murni saya tulis semua menggunakan HP. Tapi sebelum dua barista itu berbagai judul saya tulis itu judul-judul lain dan cerita yang bermacam-macam itu dulu ketika saya berusia 15 tahun, 15 sampai 20-an tahun itu saya nggak kenal platform Wattpad, nggak kenal platform lain, jadi saya nulis di buku itu saya anggap sebagai latihan. Jadi kalau kita sekarang nulis dan Terus tulisannya itu ada belum lagi nih dibaca Mbak, orang lain, ya dari gimana? fenomena buku viral ini apa yang paling merubah dari jenengan Mbak? Oh gitu. Secara ya pokoknya merubah ya. Merubah di sini dalam arti gimana? Mungkin, apa namanya, Oh, ya, dari oke. Ya pokoknya, saya paham. Jadi saya kan sebenarnya nggak fokus di dunia literasi ya, saya kan ibu rumah tangga, fokus mengajar di lembaga sendiri, dan kemudian saya berbisnis online dan biasanya menggunakan copywriting untuk berbisnis. Saya memang penulis banget, tapi saya nggak pernah kenal dengan komunitas kepenulisan, saya jarang banget ikut kelas online, terus suatu hari ketika saya belajar bisnis online copywriting, saya bertemu dengan salah satu komunitas bernama
bukan Halaqah Bisnis Online, ini apa, Halaqah 1001 Aksara. Nah, di situ saya senang banget bertemu dengan teman-teman satu frekuensi. Wah, ketemu teman-teman yang senang nulis, yang sama kayak saya dulu, yang akhirnya benar-benar bisa merealisasikan tulisannya. Dari dulu senang nulis tapi nggak pernah diterbitkan. Akhirnya setelah ketemu di Halaqah 1001 Aksara ini, saat itu saya senang banget ketemu teman. Tapi ternyata dengan adanya 2 barista terbit ini, selain saya bertemu di Halaqah 1001 Aksara, itu 2 barista mempertemukan saya dengan banyak orang yang ingin saya temui, yang saya tidak duga-duga. Misalnya saya mengenal Mbak Ina Suroya, kemudian berkomunikasi dengan Buya Husen, dan dengan penulis-penulis lain. Kemudian saya diberikan kesempatan untuk sharing bedah buku di berbagai pesantren yang saya belum pernah mengunjungi pesantren itu. Ya, sharing dengan banyak dzurriyyah-dzurriyyah pesantren yang memberikan kesempatan saya untuk mengundang bedah buku tersebut, dan akhirnya mengajarkan saya untuk lebih fokus, banyak merubah saya untuk saya kan biasanya kalau go speaking, maksudnya kalau ngomong kan biasanya kayak di muslimatan atau di apa kayak gitu ya, muslimatan tingkat kecamatan. Terus karena dengan adanya 2 barista ini saya diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih banyak. Saya belajar dari orang-orang yang baru saya temui, dan jadi karena dengan jaringan, dengan networking yang lebih luas ini tentu saja sangat mempengaruhi hidup saya. Jadi lebih karena banyak belajar dari orang kan jadi lebih pengen produktif, terus jadi lebih belajar untuk efisien, dan tentu saja pengaruh-pengaruh positif dari luar, pengaruh-pengaruh hal baru dari luar yang saya dapat itu tentu saja membuat hidup saya jadi terasa lebih berarti, bermanfaat. Ya banyak belajar dari orang-orang baru itu, yang tadinya sebelum 2 barista saya nggak kepikiran kalau akan bertemu dengan mereka gitu. Bahkan juga terus terang pernah ada satu sutradara yang masih baru datang ke sini buat sharing 2 barista, pengen banget mengfilmkan 2 barista, tapi karena beliau masih baru, jadi saya berikan kesempatan untuk monggo jenengan bikin film-film yang lain dulu. Nanti suatu hari seandainya saya sudah cocok boleh kembali lagi. Intinya karena masih baru. Jadi bertemu banyak orang lah, dan bertemu banyak orang yang luar biasa itu tentu saja banyak berpengaruh dalam hidup saya. Mohon maaf ya kalau jawabannya muter-muter. Pokoknya Keren banget, banyak Mbak. Nah, mempengaruhi ini hidup lanjut saya. lagi nih. Untuk pemula yang belum pernah membuat fiksi, apakah boleh jika meniru konstruksi cerita atau novel yang pernah ada dengan diubah sesuai dengan gaya penulisan kita? Sebentar, coba diulangi. Jadi, misal nih, saya belum pernah buat novel, tapi terus saya mau buat novel. Nah, itu kalau misalnya saya meniru konstruksi, novel yang sudah ada, itu kira-kira gimana? Misal gitu. Gitu. Kalau menurut saya pribadi, orisinalitas itu penting sekali. Jadi sebisa mungkin ya, kalau untuk latihan, ya bolehlah kita latihan dulu buat cuma di Wattpad mungkin ya, intinya namanya pertama kali menulis kan biasanya terinspirasi dari siapa. Terus terang dulu saya pernah terinspirasi dari R.L. Stine, dulu pas masih kecil, dari Gus Bam, ya kalau pas saya masih Gus Bam ya. Kalau masih remaja terus cuma buat have fun aja, saya kira mungkin nggak apa-apa ya, masih remaja pengen belajar, tapi itu bukan langsung nggak dijadikan buku final ya. Beda lagi kalau ketika kita pengen serius bikin buku, itu kita penting banget mengutamakan orisinalitas. Karena orisinalitas inilah yang akan menjadikan orang memilih buku kita, dan kita juga akan terhindar daripada kritikan-kritikan misalnya kita Ya, lanjut, Mbak. memplagiat atau Terus gimana terus ya lagi proses nulis, kita nemu novel yang ceritanya mirip sama yang kita bikin. Ah, ini Mbak Hati wah, pernah nih pengalaman banget. pernah akhirnya saya nggak jadi nulis kan, inget nggak Imeh dulu? Yang Rembulan di Ayu Iya. Taya. Ya dulu jadi sebelum 2 barista itu saya nulis novel judulnya Rembulan di Ayu Taya, udah agak serius nih. Terus akhirnya nggak jadi saya lanjutin karena mirip dengan cerita orang. Ya, tapi mirip itu memang wajar ya, tapi terus terang saya menghindari kemiripan. Jadi ketika saya menulis 2 barista itu memang kebetulan alhamdulillah nggak ada yang mirip. Mungkin kalau seandainya miripkan pun saat itu kan saya dulu saya adalah pengidola
salah satunya Mbak Asma Nadia, itu juga punya konflik poligami dengan cerita yang berbeda, beda banget. Tapi juga sama-sama poligami. Terus kemudian ada Bapak Habibur Rahman, itu juga ada poligami tapi beda banget. Tapi saya juga salah satu fans-fans beliau. Tapi alhamdulillah nggak ada persamaan. Memang memang itu paling susah kayak gitu. Makanya lebih baik kalau punya ide-ide cerita, itu kita godok dulu, terus setelah itu kita keluarkan setelah, eee, lebih baik garcep ya, memang kita itu berlomba kok ya bareng-bareng nulisnya. Jadi, eee, kalau bisa kita godok dulu, setelah kita godok baru kita keluarkan, itu lebih bagus begitu. Karena kalau pada saat proses terus sama itu, kalau saya kok jadi merusak mood ya, jadi kayak kepengen ganti cerita kayak gitu. Tapi kan setiap penulis punya pendapat yang berbeda-beda ya. Mungkin ada yang, "Ah, nggak apa-apa, lagian aku nggak plagiasi ini." Sebenarnya kalau nggak memplagiat, kalau memang mirip ya nggak masalah kan kalau kita nggak memplagiasi, kita nggak memplagiat, memang kita kebetulan aja miripnya. Sebenarnya itu nggak apa-apa, cuma kalau saya memang merusak mood. Lanjut lagi atau sudah? Lagi terakhir, mau tanya Mbak, apakah Ya. latar di luar negeri lebih menjual, demand-nya apakah lebih tinggi? Kalau saya kemarin itu nyoba bikin cerbung latar luar negeri, itu karena saya kan pengen ke luar negeri, tapi luar negeri kayak Eropa gitu kan belum kesampaian, jadi saya bikin imajinasi seolah-olah biar kayak saya pernah ke sana kayak gitu. Kalau masalah itu tuh menurut saya enggak ya, menurut saya luar negeri atau Indonesia sama saja, yang paling penting adalah bagaimana kita mengemas cerita. Nyatanya Bapak Ahmad Tohari itu sangat dekat dengan tradisi Jawa, sangat dekat dengan Indonesia dan bahkan sangat Indonesia, dan bahkan buku-bukunya itu sangat dekat dengan masyarakat Indonesia kayak Ronggeng Dukuh Paro itu laris banget. Jadi menurut saya malah bukan latar itu nanti yang paling penting kita menguasai latar itu yang poin pentingnya, bukan latar luar negeri lebih menjual latar yang paling penting kita menguasai latar itu sehingga benar-benar latar itu kayak beneran ada, kayak gitu. Nggak mesti yang, latarnya Amerika lebih laku daripada yang latarnya Jawa, itu nggak mesti kayak gitu. Yang penting bagaimana kita mengemas cerita tersebut dan menguasai latar sehingga feel-nya latar tersebut benar-benar dapat. Tapi memang ya kalau kita mampu, ya latarnya luar negeri oke dan kita menguasai latarnya dan kita benar-benar dapat feel-nya, itu tentu saja kan pembaca, wah seneng bisa kayak jalan-jalan ke luar negeri, itu tentu saja. Tapi kalau kita milih, mana nih latar luar negeri sama yang feel-nya dapat tapi latarnya Jawa, ya menurut saya mending yang feel-nya dapat itu. Udah gaya-gaya luar negeri ternyata nggak sesuai dengan realita kayak gitu kan, kita juga kalau dikritik juga malu kan, kayak gitu. Ya. Ya mungkin pertanyaannya, cukup sampai yang terakhir itu ya Mbak. Iya, Sebelumnya terima kasih banyak buat sharing-sharing-nya, ini sangat, eee, penting banget dan banyak banget nih saya sendiri dapat catatan banyak banget. sama-sama ya, aku juga makasih banget udah diajak sharing, Ya, seneng oh ya banget. sebelumnya teman-teman mohon maaf karena ini sesi sharing-nya, Mbak Hati tidak membuat presentasi, jadi tidak ada filenya, tetapi jika teman-teman Iya, mau melihat ulang, siaran langsungnya bisa langsung di Facebook Mubadalah, dan ini juga Mbak Hati, nanti sharing time ini akan ditulis oleh teman-teman peserta One Day One Post kayak gitu. iya, mohon maaf ya, Ya kemarin nggak nggak apa-apa, bikin Mbak. PowerPoint, tapi semoga tetap bisa diambil manfaatnya ya. Ya, dan terus, apa namanya, untuk teman-teman yang menulis sesi sharing time kali ini, khusus yang sharing time kali ini, eee, akan dapat reward dari Mbak Hati, yaitu satu buku Kumcer dan, di buku tersebut dipersembahkan dari buku santri buku santri.id ya, Mbak, ya? Iya, Iya. saya tambahkan satu lagi hadiah boleh? Boleh boleh. Tapi nanti hadiahnya pakainya tag IG gimana? Misalnya gini, kasih informasi kesan pesan, habis acara ini, tulis pendek aja nggak apa-apa, terus di-tag apa namanya,
nge-tag aku. Nah, nanti aku yang milih di situ. Intinya nge-tag Mubadalah, terus Oke. sama Indonesian content creator dan tag aku gitu. Nanti biar aku yang milih. Ini satu bukunya 2 barista ya Oke, yang Mbak, ini ya? siap. Soalnya kan ya. Terima kasih banyak, berarti buku untuk yang sesi sharing time kali ini ada 2. Jadi, teman-teman bisa berkesempatan mendapat 2 buku dan, atau bisa ada 2 pemenang kayak gitu ya. Baik, sebelumnya terima Iya. kasih Mbak Ati, terima kasih banyak Iya, atas waktunya sama-sama. yang sudah sediakan untuk kami teman-teman ICC, dan juga terima kasih kepada Mubadalah yang telah memfasilitasi karena, waktunya terbatas dan kita juga udah, foto bersama ya sebelumnya di awal, atau mau ada foto bersama Iya. lagi? Mhm. Ya kalau misalnya, Cantik karena ini. udah kenapa, Mbak? Udah hilang jedanya. Oh, Kepotong tadi ya. iya. Iya, karena sudah foto Saya juga bersama, nanti fotonya akan di-share ya di grup dan, ya. sebelumnya saya mohon maaf selaku moderator apabila banyak, gangguan untuk sesi sharing time kali ini, sinyalnya benar-benar kurang stabil, dan terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang sudah, bersedia meluangkan waktunya untuk ikut sesi sharing time kali ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat dari saya juga terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau mendengarkan sharing saya. Semoga bisa diambil manfaatnya ya. Jika ada kesalahan, kesilapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mubadalah, buat Waalaikumsalam. Indonesian